warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan kita bahas adalah mengumpulkan data. Yang dimaksud dengan data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat kita peroleh dari sumber data. Nah, sumber data bisa diperoleh secara langsung dan juga data dari sumber yang telah ada. Data yang diperoleh secara langsung berupa hasil wawancara dengan narasumber, hasil pengisian kuesioner atau angket. Nah, sedangkan data dari sumber yang telah ada dapat berupa laporan keuangan, laporan data absensi, laporan hasil belajar, atau data hasil sensus penduduk. Data dapat kita sajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, dalam bentuk diagram garis. Yang keempat, dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel. Berikut data nilai ulangan matematika 15 siswa. Perhatikan data-data tersebut. Nilai tersebut ada 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Nah, dari data tersebut sajikanlah dalam bentuk tabel. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah buatlah sebuah tabel dengan 2 kolom. Kolom pertama itu tempat nilai. Untuk menentukan nilai atau menulis nilai, kamu harus mengurutkan dulu nilai dari yang terkecil hingga yang paling besar. Dari data ini, maka nilai yang terkecilnya adalah 6. Setelah itu 7, 8, dan 9. Berikutnya, kita tuliskan banyak siswa atau frekuensi. Nah, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 6? Kamu boleh mencoret atau memberikan tanda khusus kepada nilai tersebut. Perhatikan, 6 ada 1, 2, 3. Ada lagi, ada ke 6? Ternyata tidak. Jadi, yang mendapatkan nilai 6 ada 3 siswa. Selanjutnya, nilai 7. Kita juga boleh mencoret atau memberikan tanda khusus kepada angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa yang mendapat nilai 7. Sekarang nilai 8. Kita berikan tanda khusus kepada angka 8. 1, 2, 3, 4. Jadi, banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah 4. Sekarang, nilai 9. 1, 2. Oke, hanya 2. Yang mendapatkan nilai 9 adalah 2. Jika sudah selesai menuliskan banyak siswa yang mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka kita jumlahkan. Jumlahkan keseluruhannya, ternyata ada 15. Yaitu 3 tambah 6. 9 ditambah 4, 13 ditambah 2, 15. Nah, perhatikan, jumlah harus sama dengan data yang ada. Jika belum sama, berarti penyajian data kamu belum benar. Kamu harus mengulang kembali. Dan yang terakhir, jangan lupa memberikan judul tabel tersebut. Judul tabel ini adalah nilai ulangan matematika.
Berikutnya, marilah kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat satu persatu. Membaca data dalam bentuk tabel yaitu menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Perhatikan tabel berikut. Tabel tersebut adalah tabel nilai ulangan matematika. Dari tabel dapat kita sebutkan bahwa nilai 6 ada 3. Artinya, banyak siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 3 orang. Nah, untuk membaca tabel, kita hanya membaca apa yang ada. Selain nilai 6, ada juga nilai 7. Nilai 7 ada 6. Nah, artinya banyak siswa yang mendapatkan nilai 7, ada 6 siswa. Oke. Sedangkan menafsirkan berbeda dengan membaca. Menafsirkan data dalam bentuk tabel, kita harus menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Contohnya, dari tabel tersebut dapat kita tafsirkan beberapa informasi. Salah satunya yaitu nilai terendah yang diperoleh siswa adalah nilai 6. Nah, kita lihat nilai terendahnya adalah nilai 6. Nah, ini merupakan salah satu contoh tafsiran yang bisa kita lakukan terhadap tabel tersebut. Nah, anak-anak hebat, sekarang marilah kita bersama-sama mengerjakan latihan berikut. Berikut adalah data buah kesukaan siswa kelas 4. Perhatikan daftar nama buah-buahan kesukaan siswa tersebut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, yang akan kita lakukan yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang kita buat dulu tabelnya yang terdiri dari 2 kolom. Kolom pertama kita isi dengan nama buah. Kita masukkan nama buah yang ada dalam daftar buah. Yang pertama ada pisang. Yang kedua ada apel. Yang ketiga ada mangga. Yang keempat ada jambu. Yang kelima ada jeruk. Kolom kedua kita isi dengan banyak siswa atau frekuensi siswa yang menyukai buah-buahan tersebut. Kita mulai dari buah yang pertama yaitu pisang. Kita hitung dengan cara menandai daftar buah-buahan dengan tanda khusus. Pisang ada 1, 2, 3, 4. Dah. Apakah masih ada daftar nama pisang di dalam daftar nama buah-buahan? Enggak, ternyata sudah tidak ada. Jadi, banyaknya buah pisang yang disukai oleh siswa adalah 4. Yang kedua, apel. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang menyukai buah apel adalah 5 siswa. Yang berikutnya, mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang menyukai buah mangga ada 7 siswa. Sekarang buah jambu. 1, 2, 3. Yang menyukai buah jambu ada 3 siswa. Terakhir, jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, yang menyukai buah jeruk ada 6 siswa. Nah, setelah daftar
buah sudah kita tandain semuanya, berarti kita sudah selesai mendata data tersebut. Sekarang kita buat jumlah. Nah, berapa banyak siswa keseluruhan? Yaitu 25. Kita jumlahkan 4 tambah 5 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 25. Nah, sekarang kita sudah selesai menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, jangan lupa untuk memberi nama tabel tersebut. Jadi, nama tabel ini adalah tabel buah kesukaan kelas 4. Selanjutnya, marilah kita jawab pertanyaan berdasarkan tabel yang sudah kita buat. Dari tabel tersebut, tentukanlah A. Berapa banyak siswa yang menyukai buah mangga? Sekarang kita lihat dari tabel, ada berapa siswa yang menyukai buah mangga? Ya, ternyata ada 7. Jadi, siswa yang menyukai buah mangga adalah 7 siswa. Yang kedua, B. Berapa jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Nah, jumlah seluruh siswa dapat kita lihat dari jumlah keseluruhan, yaitu 25 siswa. Yang C, jenis buah yang paling sedikit disukai oleh siswa adalah. Berdasarkan dari tabel, kita lihat berapa siswa yang paling sedikit menyukai buah-buahan adalah jambu. Maka buah yang paling sedikit disukai oleh siswa adalah buah jambu. Yang keempat, D. Berapa selisih banyak siswa yang menggemari buah mangga dan buah jeruk? Kita lihat, buah mangga ada 7, berarti 7 kita kurangi dengan penggemar atau yang menyuka buah jeruk. 7 dikurang 6, maka 7 dikurang 6 sama dengan 1. Jadi selisihnya adalah 1. Nah, hebat. Begitulah cara menyajikan data dan menafsir serta membaca data berdasarkan tabel. Nah, mudah kan menyajikan data dalam bentuk tabel dan membacanya serta menafsir data dari tabel tersebut. Agar lebih paham lagi, kerjakanlah tugas berikut. Berikut daftar pekerjaan orang tua siswa kelas 4. Nah, perhatikanlah daftar pekerjaan orang tua siswa kelas 4 tersebut. Sajikanlah data di atas dalam bentuk tabel. Yang kedua, berapakah jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut? Yang ketiga, berapa selisih banyak siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani dan sebagai pedagang? Nah, anak-anak, kerjakanlah latihan tersebut pada buku latihan kalian. Buat serapi mungkin. Apabila sudah selesai, kirim kepada bapak dan ibu gurumu di rumah. Selamat melaksanakan tugas. Nah, anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.